Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang cacing pita pada sapi dengan nama latin Taenia saginata. Nah, video ini merupakan tugas proyek mata kuliah parasitologi sesi 0104 dengan dosen pengampu Ibu Ria Anggriani, SPD MPD. Nah, kita masuk ke dalam taksonomi cacing pita pada sapi. Kingdomnya merupakan kingdom Animalia, filum Platyhelminthes, kelas Cestoda, ordo Cyclopilidae, famili Taenidae, genus Taenia, dan spesies Taenia saginata. Nah, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan Taenia saginata? Nah, Taenia saginata merupakan parasit yang termasuk dalam kelas Cestoda yang hidup dalam usus manusia dan dapat menyebabkan penyakit Taeniasis saginata. Cacing ini bersifat parasit dan dapat masuk ke dalam tubuh manusia apabila manusia memakan daging sapi yang tidak dimasak dengan benar. Hospes definitif dari parasit ini adalah manusia, sedangkan hospes intermediarnya adalah sapi. Maksud dari hospes definitif ini yaitu inang dari cacing ini, sedangkan hospes intermediarnya itu adalah inang perantaranya. Selanjutnya kita masuk ke siklus hidup dari Taenia saginata. Nah, di gambar di layar terdapat siklus hidup dari Taenia saginata secara ringkas. Nah, kita akan membahas tentang Taenia saginata. Jadi, hewan perantaranya yaitu sapi, bukan babi. Nah, daur hidup Taenia saginata dimulai ketika telur cacing pita keluar bersama feses dan terlepas ke lingkungan. Sapi kemudian makan makanan yang terkontaminasi telur cacing pita. Telur menetas menjadi embrio di dalam usus sapi dan bergerak melalui darah menuju ke jaringan lain. Embrio berubah menjadi cacing muda atau disebut juga dengan cysticercus dalam jaringan otot sapi. Lalu manusia makan daging mentah atau setengah matang yang terinfeksi cacing. Skoleks pada cacing pita menempel di dinding usus dan kemudian cacing muda berkembang menjadi cacing dewasa. Selanjutnya kita masuk ke morfologi Taenia saginata. Nah, gambar di layar itu merupakan gambar skoleks Taenia saginata. Nah, skoleks ini merupakan tempat melekatnya cacing pita di usus manusia. Nah, di skoleks ini terdapat 4 batil hisap yang menonjol. Lalu gambar ini merupakan proglotid grafit dari Taenia saginata. Ciri-ciri cacing dewasa Taenia saginata. Yang pertama, panjang sekitar 5-10 meter. Yang kedua, cacing ini terdiri dari skoleks, leher, dan strobila. Yang ketiga, skoleksnya berbentuk piriform berukuran 1-2 mm, dilengkapi dengan 4 batil hisap yang menonjol. Nah, yang keempat, strobila terdiri dari 1000 sampai 2000 proglotid atau segmen, di mana makin ke distal proglotid makin matang. Nah, selanjutnya proglotid grafit berukuran 16-20 dikali 5-7 mm dengan cabang uterus berjumlah 15-20 tiap sisi, di mana uterus grafit ini mengandung 80.000 sampai 100.000 telur. Nah, yang terakhir, lubang kelamin atau porus genitalis terletak di sebelah lateral dan letaknya berselang-seling di kanan dan kiri, tidak teratur. Selanjutnya, ciri-ciri dari telur Taenia saginata. Panjangnya sekitar 30-40 mikrometer dan lebar 20-30 mikrometer. Lalu telurnya berwarna coklat tengguli,
lapisan embryofor bergaris-garis radial dan di dalamnya terdapat heksagon embrio. Nah, di samping ini merupakan gambar dari telur Taenia saginata. Selanjutnya kita masuk ke gejala klinis. Teniasis adalah infeksi cacing pita yang disebabkan oleh Taenia saginata, Taenia solium, atau Taenia asiatica. Teniasis saginata khususnya disebabkan oleh konsumsi daging sapi yang terinfeksi larva cacing pita Taenia saginata. Nah, adapun gejala klinis yang mungkin muncul pada seseorang yang terinfeksi Taenia saginata yaitu adanya gejala asimptomatik, gastrointestinal, gejala sistemik, dan gejala neuropsikiatri. Nah, gejala asimptomatik ini banyak individu yang terinfeksi Taenia saginata tidak menunjukkan gejala sama sekali. Lalu gejala gastrointestinal itu berupa nyeri perut atau kram perut, mual dan muntah, diare atau konstipasi, penurunan nafsu makan atau peningkatan nafsu makan, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Nah, yang ketiga yaitu gejala sistemik, kelemahan atau kelelahan umum, gatal atau iritasi di daerah anus, terutama jika segmen cacing pita keluar dari tubuh melalui tinja. Dan yang keempat yaitu gejala neuropsikiatri, seperti gangguan tidur, gangguan konsentrasi, dan sakit kepala. Selanjutnya kita masuk ke cara diagnosis jika terkena Taenia saginata ini. Nah, dapat dilakukan dengan cara 6 pemeriksaan. Yang pertama yaitu pemeriksaan tinja atau coproculture dengan cara mikroskopis dengan pemeriksaan adanya telur atau segmen cacing pita dan identifikasi makroskopis. Itu bisa terlihat dengan adanya segmen cacing pita di dalam feses. Nah, yang kedua yaitu tes imunologi. Tes ini dapat dilakukan dengan ELISA atau enzim link immunosorbent assay dan tes Western blot. Nah, yang ketiga yaitu pemeriksaan radiologi dengan cara CT scan atau MRI. Nah, yang keempat itu tes molekuler dengan cara PCR, mendeteksi DNA spesifik dari Taenia saginata. Nah, yang kelima yaitu pemeriksaan klinik. Nah, dokter mungkin akan melakukan wawancara medis yang mencakup riwayat konsumsi makanan dan gejala klinis yang dialami oleh pasien. Nah, yang terakhir yaitu dengan endoskopi. Endoskopi dapat dilakukan untuk melihat langsung cacing pita di saluran pencernaan jika ada kerugian infeksi yang kuat dan metode lain tidak memberikan hasil yang pasti. Lalu pencegahan yang dapat kita lakukan yaitu memasak daging sapi sampai matang sempurna, lalu memeriksa daging sapi dengan adanya sistiserkosis, lalu menghilangkan sumber infeksi dengan mengobati dan mencegah kontaminasi tanah dengan tinja manusia, dan melakukan pendinginan daging sapi. Lalu pengobatan apa yang dapat dilakukan jika terkena penyakit ini? Nah, untuk membunuh cacing pita dan mengeluarkannya dari dalam tubuh, dokter akan memberikan obat antihelmintik seperti albendazole atau praziquantel. Praziquantel diberikan dalam dosis sekali minum, sedangkan albendazole digunakan selama 3 hari berturut-turut. Pada pasien dengan komplikasi berat, obat-obatan di atas perlu digunakan dalam jangka yang panjang. Nah, selain obat antihelmintik, dokter juga dapat memberikan obat kortikosteroid untuk mengatasi peradangan akibat komplikasi teniasis. Jenis obat yang digunakan antara lain dexamethasone atau prednisone. Untuk memastikan efektivitas pengobatan, dokter akan menganjurkan pemeriksaan feses setelah pengobatan selesai. Jika telur,
larva atau bagian tubuh cacing pita sudah tidak ada di dalam tubuh, maka pengobatan dinilai berhasil. Jika infeksi teniasis meluas ke organ lain seperti hati, paru-paru, atau mata, dokter akan melakukan tindakan bedah. Tindakan bedah juga dilakukan apabila teniasis menyebabkan penyumbatan pada saluran cerna. Nah, yang terakhir, epidemiologi atau penyebaran cacing pita. Cacing ini dapat dijumpai di seluruh dunia, terutama di daerah yang banyak mengkonsumsi daging sapi dan mempunyai sanitasi yang buruk. Prevalensi tertinggi ditemukan di daerah pedesaan Afrika, Amerika Latin, dan Asia, di mana kontrol sanitasi dan inspeksi daging mungkin kurang ketat. Sekian penyampaian materi tentang cacing pita pada sapi atau Taenia saginata. Semoga bermanfaat, dan maaf apabila ada perkataan yang salah atau yang kurang. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.